Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wasilatul Maghfirah, NIM 1902030310114, mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Angkatan tahun 2019, kelas C, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil karya pembuatan media pembelajaran yang saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah media pembelajaran bidang studi dengan dosen pengampu Dr. Pujo Suharso, MSI, dan Bapak Muhammad Julianto, SPD, MPD. Baik, berhubung materi pembelajaran yang ingin saya paparkan adalah materi tentang siklus akuntansi kelas 10 untuk jenjang SMA atau SMK, maka dalam penyampaian materi saya membuat sebuah karya media pembelajaran dengan judul media Putar Roda Siklus Akuntansi. Nah, penasaran seperti apa bentuk media pembelajaran yang saya buat? Yuk langsung saja tonton video berikutnya. Nah, media pembelajaran ini sebagai alat bantu guru dalam menjelaskan materi tentang siklus akuntansi. Dalam penerapannya, guru dapat langsung memperkenalkan media pembelajaran ini terlebih dahulu dan kemudian dilanjut menjelaskan tentang proses-proses atau tahap-tahap siklus akuntansi menggunakan media pembelajaran putar roda siklus akuntansi. Di dalam media pembelajaran ini menjelaskan atau menggambarkan sebuah roda yang selalu berputar berulang-ulang, yang mana hal ini itu sama halnya dengan siklus akuntansi yang juga selalu memiliki proses yang berulang. Nah, dalam roda siklus akuntansi ini dijelaskan terdapat 10 tahap proses siklus akuntansi, yaitu mulai dari bukti transaksi sampai tahap akhir yaitu jurnal kembali. Kemudian setelah guru menjelaskan secara garis besar materi tentang siklus akuntansi, maka selanjutnya guru menunjuk salah satu dari peserta didik untuk memperagakan media pembelajaran ini, yaitu peserta didik diarahkan untuk memutar roda siklus akuntansi. Kemudian setelah salah satu tahap atau proses siklus akuntansi tepat pada arah tanda panah, yang artinya salah satu dari topik siklus akuntansi sudah terpilih oleh peserta didik yang ditunjuk tersebut, maka peserta didik kemudian diarahkan untuk membuka amplop pertanyaan sesuai dengan warna tahap siklus akuntansi yang terpilih tadi. Misalkan yang terpilih adalah warna merah, maka peserta didik membuka amplop warna merah juga, yang mana di setiap amplop ini sudah disediakan beberapa pertanyaan-pertanyaan tentang siklus akuntansi. Kemudian peserta didik menjawab pertanyaan yang ada, dan misalkan peserta didik menjawab pertanyaan dengan benar, maka peserta didik mendapatkan nilai tambah dari guru yang mengajar tersebut. Jadi, pertanyaan-pertanyaan di sini sudah disesuaikan. Misalkan amplop warna kuning. Nah, dalam amplop ini itu terdapat 2 kertas pertanyaan, yaitu pertanyaan tentang jurnal penyesuaian dan jurnal kembali. Karena pada roda siklus akuntansi ini tahap penyesuaian dan juga tahap jurnal kembali ini berwarna kuning, begitupun juga seterusnya. Jadi sistemnya sama untuk semua warna proses siklus akuntansi ini.
Oke, untuk lebih jelasnya, yuk kita tonton bagaimana sih cara penerapan atau pengaplikasian langsung dalam proses belajar mengajar bersama peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik. Bagaimana kabar adik-adik pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat kakak. Wah, semangatnya luar biasa sekali. Baik, sebelum kakak menjelaskan materi pada pagi hari ini, sebelumnya kakak ingin tanya, di sini adakah yang tahu tentang materi apa sih yang akan kita pelajari pada pagi hari ini? Tentang siklus akuntansi kakak. Baik, benar sekali. Nah, kita akan mempelajari tentang siklus akuntansi. Di sini kakak akan mengajak adik-adik untuk belajar sambil bermain menggunakan media pembelajaran yang sudah kakak siapkan. Nah, ini adalah media pembelajaran yang akan kita gunakan dalam pembelajaran pada pagi hari ini. Nama medianya yaitu media putar roda siklus akuntansi. Coba di sini apakah ada yang tahu kenapa kakak menggunakan media putar roda siklus akuntansi ini? Tidak tahu kakak. Nah, media pembelajaran ini menjelaskan atau menggambarkan sebuah roda yang selalu berputar berulang-ulang, yang mana hal ini itu sama dengan proses siklus akuntansi yang juga prosesnya berulang-ulang seperti roda yang berputar. Siklus akuntansi merupakan sebuah proses yang mana diawali dengan cara menganalisis dan juga menjurnal transaksi-transaksi dan kemudian diakhiri dengan pembuatan laporan keuangan. Nah, jadi pada pembelajaran pada pagi hari ini kita akan mempelajari tahap-tahap apa sih yang akan kita lalui untuk membuat sebuah laporan keuangan. Dalam roda siklus akuntansi ini terdapat dijelaskan 10 tahap proses siklus akuntansi, yaitu yang pertama ada bukti transaksi. Nah, di sini bukti transaksi ini sebelum kita membuat laporan sebuah keuangan, kita harus menganalisis terlebih dahulu bukti transaksi. Jadi, bukti transaksi ini adalah dokumen-dokumen yang memuat informasi tentang transaksi-transaksi keuangan yang terjadi dalam perusahaan. Salah satu contoh dari bukti transaksi yaitu ada kwitansi, biliet giro, cek, nota debit, nota kredit, faktur, dan lain sebagainya. Kemudian tahap kedua yaitu jurnal umum. Jadi kita melakukan penjurnalan. Setelah kita menganalisis bukti transaksi, kita menjurnal transaksi-transaksi tersebut sesuai dengan kronologis kejadiannya. Tahap pencatatan selanjutnya yaitu memposting ke buku besar. Nah, jadi dalam buku besar ini berisi akun-akun yang sudah kita jurnal sebelumnya pada jurnal umum tadi. Kemudian tahap keempat yaitu penyusunan neraca saldo. Jadi setelah kita mengetahui saldo-saldo yang sudah kita hitung pada buku besar, akun-akun yang sudah diketahui saldo-saldonya tersebut kemudian disusun atau dipindahkan ke neraca saldo. Tahap keenam yaitu pembuatan neraca lajur. Jadi neraca lajur ini merupakan lembar yang berisi kolom-kolom, di mana kolom-kolom tersebut yaitu ada kolom neraca saldo, kolom penyesuaian, kolom neraca saldo setelah penyesuaian, kolom laba rugi, dan juga yang terakhir yaitu kolom neraca. Jadi pembuatan neraca lajur ini akan memudahkan kita pada tahap berikutnya yaitu pada tahap proses pembuatan laporan keuangan. Tahap ketujuh yaitu penyusunan laporan keuangan. Nah, laporan keuangan di sini berisi berbagai informasi tentang keuangan suatu perusahaan. Laporan keuangan di sini salah satu contohnya yaitu ada laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan neraca, laporan arus kas, dan juga catatan atas laporan akuntansi itu sendiri.
tahap ke-8 yaitu pembuatan jurnal penutup. Jadi dalam jurnal penutup ini kita akan diajak untuk menutup akun-akun nominal. Dan selanjutnya tahap ke-9 yaitu pembuatan neraca saldo setelah penutupan. Jadi setelah kita melakukan jurnal penutup, maka kita akan membuat neraca saldo setelah penutupan tersebut. Dan tahap ke-10 yaitu jurnal kembali, di mana dalam jurnal kembali ini kita akan diajak untuk membalik akun-akun seperti akun beban dan juga akun pendapatan menggunakan pendekatan laba rugi. Baik, setelah adik-adik mengetahui apa sih yang dimaksud dengan siklus akuntansi dan bagaimana sih tahapan-tahapan akuntansi ini, nah kemudian kakak akan menunjuk dari salah satu kalian untuk memainkan putar roda siklus akuntansi ini. Dan kemudian salah satu dari kalian akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari amplop-amplop ini sesuai dengan topik tahap siklus akuntansi yang akan kalian pilih nantinya. Baik, langsung saja kakak akan pilih Mas Aril untuk memainkan putar roda siklus akuntansi ini. Baik, Mas Aril mendapatkan topik 1 yaitu tentang bukti transaksi dan warnanya adalah kebetulan ungu. Jadi Mas Aril sekarang mengambil pertanyaan dalam amplop ungu ini. Kemudian Mas Aril langsung menjawab pertanyaan yang ada dalam amplop tersebut. Baik, Mas Aril mendapatkan topik tentang bukti transaksi. Selanjutnya, Mas Aril langsung menjawab dari pertanyaan yang sudah tertera dalam kartu pertanyaan tersebut. Kemudian, apabila Mas Aril berhasil menjawab pertanyaan dengan benar, maka Mas Aril akan mendapatkan nilai tambahan dari kakak. Baik, selanjutnya langsung untuk membacakan pertanyaannya Mas Aril. Sebutkan secara garis besar pengelompokan transaksi yang terjadi dalam perusahaan. Transaksi pengeluaran dan penerimaan kas, transaksi penjualan dan pembelian kredit. Ya, jawabannya betul sekali. Jadi, kakak akan memberikan nilai tambahan karena Mas Aril sudah menjawab pertanyaan dengan betul. Baik, sampai di sini dulu pembelajaran pada pagi hari ini. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti pembelajaran dengan bersungguh-sungguh dan tertib. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini memberikan manfaat untuk adik-adik. Sampai ketemu lagi pekan depan. Akhir kata kakak ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah pengaplikasian media pembelajaran putar roda siklus akuntansi dalam proses belajar mengajar. Jadi tujuan penggunaan media pembelajaran ini yaitu untuk lebih memudahkan guru dalam menyampaikan materi, memudahkan peserta didik untuk belajar, mempermudah siswa dalam menghafal dan mengerti siklus akuntansi. Karena dengan dimuatnya media yang menarik dan penuh warna, maka diharapkan akan membantu daya ingat yang baik bagi peserta didik terhadap siklus akuntansi. Selain itu, media pembelajaran juga digunakan untuk menarik perhatian peserta didik untuk turut berpartisipasi aktif dalam proses belajar mengajar serta membantu konsentrasi peserta didik dalam proses pembelajaran. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat salah kata, saya mohon maaf. Semoga video yang saya buat ini dapat memberikan manfaat. Dan terima kasih untuk semuanya telah menonton video ini hingga selesai. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.